selamat datang kembali Sobat Rewatch. Pada kesempatan kali ini, kita mau rewatch lagi nih film bergenre horror thriller, yaitu Final Destination 2. Kalau kalian yang belum nonton Final Destination yang pertama, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Untuk linknya udah kita siapin di deskripsi. Oh iya, video ini konten full spoiler. Jadi, kalau belum nonton full filmnya, silahkan ditonton ya. Terus, yang hobinya rewatch film, yuk disimak videonya. Sebelum masuk videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe, like, dan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Film diawali dari berita di mana besok adalah hari peringatan 1 tahun atas kecelakaan pesawat nomor penerbangan 180. Keesokan harinya, Kimberly dan teman-temannya berencana berlibur ke Daytona Beach. Ketika Kimberly pergi, nampak bocoran oli bagai darah. Kimberly dan teman-temannya sudah berkumpul. Ketika di lampu merah, terlihat nenek tua membawa botol bekas dan menjatuhkannya. Ketika di perjalanan, melihat mobil bus sekolah, ayah Kimberly menelpon untuk mengecek mobilnya. Namun, Kimberly terus melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan, terlihat anak kecil yang bermain mobil seolah-olah akan terjadinya kecelakaan. Ketika itu juga, kopi dari mobil polisi tumpah, sehingga tidak dapat melihat ke depan. Setelah itu, terputusnya besi dari truk pembawa batang pohon yang menyebabkan tergulingnya di sekitar jalan, dan terjadilah kecelakaan yang besar. Kimberly terlihat masih hidup, tapi tiba-tiba ternyata semua itu hanya firasat Kimberly. Kimberly kembali ketika ia sedang berada di lampu merah. Terlihat nenek tua sedang membawa kaleng bekas dan menjatuhkannya. Kimberly mulai cemas karena apa yang dilihat dan didengarkan persis seperti sebelumnya. Kimberly yang semakin memuncak atas kecemasannya memutuskan untuk memberhentikan semua kendaraan di belakangnya untuk menyelamatkannya. Polisi dan kendaraan lain mulai turun karena jalannya dihalang oleh Kimberly. Ketika truk pembawa batang pohon lewat, dan terjadilah ketika itu juga polisi menyelamatkan Kimberly, namun teman-temannya tidak terselamatkan. Scene berlanjut di mana mereka yang selamat dikumpulkan untuk keterangan lebih lanjut terkait kecelakaan itu. Satu dari mereka mengaitkan kejadian ini seperti kejadian pesawat penerbangan 180 Volley Air, di mana itu adalah kecelakaan pesawat di Final Destination 1. Maka, di antara mereka satu persatu akan dihantui oleh kematian. Dari mereka, ada yang percaya dan tidak percaya akan hal tersebut. Dari kejadian itu, ada satu orang yang selamat, yaitu Claire yang mengurung diri di lembaga Storybrooke. Scene berlanjut di rumah Evan yang baru saja memenangkan lotre. Ia ingin memasak dan membuang sisa mie keluar rumah. Angin mulai masuk ke dalam rumah. Ia mengoven makanan, ketika itu juga ovennya mengeluarkan percikan. Cincin miliknya masuk ke lubang wastafel. Ia pun mengambil cincin tersebut, namun tangannya terperangkap di sana. Ia berusaha memadamkan api yang membesar, namun malah membuatnya menjadi lebih besar. Tangannya pun berhasil keluar. Ketika ingin keluar jendela, jendelanya tertutup dengan sendirinya. Ia memecahkan jendela tersebut lalu keluar dan ketika turun dari tangga, ia terpeleset oleh minyak sendiri dan scene berlanjut di mana Pak Paul yang sedang mencari tahu tentang orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Namun, di antara mereka mengalami kematian. Buat yang belum nonton, ditonton ya video sebelumnya, semua diceritain di sana, link di deskripsi. Lanjut, Alex mati karena tertimpa batu bata yang jatuh ketika mengantarkan Claire ke psikiater terkenal, dan yang tersisa hanya Claire. Singkat cerita, Kimberly menemui Claire terkait apa yang ia rasakan tentang kecelakaan di rute 23. Claire memberitahunya bahwa kematian akan menghantuinya, dan Kimberly membuka apa yang diperlihatkan. Kimberly meminta tolong kepada Claire untuk membantunya, namun Claire tidak mau.
Kimberly pulang ke rumah. Di sana terlihat Pak Paul yang sudah di rumahnya. Di sana terlihat juga burung merpati yang berterbangan dan Kimberly merasakan bahwa yang selanjutnya akan diserang oleh merpati yaitu Nora dan Tim. Scene berlanjut di mana Tim sedang memeriksa di dokter gigi. Ketika itu merpati menabrak kaca yang membuatnya retak. Pompa air akuarium bocor yang menyebabkan konslet. Listrik padam. Oksigen yang menyalurkan ke pernapasan Tim mati. Mainan dari atas kepalanya jatuh tepat di mulut Tim. Dan untungnya Tim masih selamat. Ketika meninggalkan dokter gigi, terlihat Kimberly dan Pak Paul memperingati akan burung merpati. Namun, Tim tetap mengusir burung merpati dan akhirnya scene berlanjut. Kimberly dan Pak Paul sedang di mobil. Terlihat Clear di sana. Akhirnya, ia mau membantu Kimberly untuk menyelamatkan yang lainnya. Lanjut, Clear mengajak Kimberly dan Pak Paul ke tempat orang aneh. Masih ingat? Iya, si botak misterius yang mengautopsi dan membakar orang-orang mati. Mereka meminta bantuan bagaimana agar melewatinya. Dan si botak menjawab, hanya kehidupan baru yang bisa mengalahkan kematian. Memaksa kematian untuk menciptakan yang baru. Dan kau harus mengikuti pertandanya. Scene di sebuah pom. Kimberly merasakan mengemudi mobil van dan masuk ke dalam danau dan tenggelam. Dan mereka merasakan bahwa wanita yang hamil adalah jalan keluarnya. Sesuai kata si botak, jadi ketika wanita hamil itu melahirkan bayi yang baru, memungkinkan menghapus daftar kematian. Mereka mencari tahu siapa pemilik mobil van tersebut, dan Isabella Hudson adalah orangnya. Singkat cerita, pemain yang selamat berkumpul di sebuah rumah, kecuali Isabella si ibu hamil yang sedang dicari. Di antara pemain yang berkumpul, Nora dan Eugene memutuskan untuk pergi. Kimberly dan yang lainnya melihat tanda bahwa bayangan yang berarti pria membawa pengait. Dengan cepat, Pak Paul menelpon Nora untuk memperingatkan Nora akan pria pembawa pengait. Nora pun panik mendengar telepon tersebut. Ia berusaha untuk menjauh dari pria itu. Pintu lift terbuka, namun ketika itu juga menutup dengan sendirinya. Kepalanya terjepit di antara pintu lift dan akhirnya Eugene yang panik akan kematian Nora mencoba membunuh diri dengan pistol milik Pak Paul. Namun tidak tertembak, padahal pelurunya penuh. Itu disebabkan karena bukan gilirannya untuk mati. Pemain yang tersisa bergegas menjemput Isabella untuk menemuinya. Namun, Isabella yang sedang ditahan pecah ketuban, menandakan bahwa ia akan segera melahirkan. Polisi yang berjaga membawanya ke rumah sakit. Ketika di mobil, mereka bercerita. Ternyata semua dari mereka saling terhubung dengan kematian di Final Destination 1, di mana Cat yang sedang berada di dalam bus yang mengalami kebocoran gas yang menyebabkan semua penumpang sesak dan menabrak seorang wanita, dan wanita itu adalah Terry. Rory yang sedang berada di Paris yang melihat kejadian di mana seorang pria yang tertimpa papan reklame, dan pria tersebut adalah Carter. Eugene yang terhubung dengan Miss Luton yang menggantikan posisinya dalam mengajar. Pak Paul dan temannya yang ditugaskan untuk kecelakaan kereta. Namun hanya Pak Paul sendiri yang menuju ke lokasi dan temannya ditugaskan ke yang lain. Temannya Pak Paul mati karena baku tembak dan Pak Paul sendiri menangani tugas kecelakaan di mana korbannya adalah Billy. Kimberly yang ternyata sedang melihat berita seorang pria bunuh diri di bak mandi. Pria tersebut adalah Todd. Karena Kimberly yang melihat berita itu, ibunya tertembak oleh pencuri yang ingin mengambil mobilnya. Jika tidak melihat berita, seharusnya Kimberly mati bersama ibunya. Scene berlanjut di mana Isabella yang sedang menuju ke rumah sakit dan Kimberly yang ingin menjemput Isabella saling bertemu. Mobil Kimberly mengalami ban meledak dan kedua mobil saling oleng. Namun, karena terburu-buru akan kelahiran Isabella, polisi yang mengendarainya memutuskan untuk berjalan kembali dan tidak tahu bahwa mobil yang berpapasan adalah mobil Kimberly. Mobil Kimberly mengalami kecelakaan parah. Eugene susah bernapas. Cat yang kakinya terjepit potongan batang pohon. Eugene dilarikan ke rumah sakit dengan ambulan.
Anak kecil yang hampir tertabrak mobil didorong Rory. Mobil wartawan parkir menyebabkan bocornya oli dari mobil itu. Ketika tim ambulan membantu Cat keluar dari mobilnya, akhirnya... Duh, gimana sih? Rokok dari Cat terbawa angin yang menyebabkan terbakarnya oli dari bocornya mobil. Dan karena merasa khawatir, dengan cepat Kimberly, Pak Paul, dan Claire menuju rumah sakit. Di perjalanan, Kimberly merasakan bahwa dokter Kalarjian akan membunuh Isabella. Di sisi lain, Eugene yang berada di ruang sudah tidak terkendali. Pintu tertutup sendiri dan roda mulai berjalan sendiri. Dengan cepat, Kimberly dan Pak Paul menahan dokter Kalarjian. Dan akhirnya, yeay, bayi dari Isabella telah lahir. Tapi Kimberly merasakan kembali. Ternyata Isabella dan anaknya tidak ditakdirkan mati dalam kecelakaan di rute 23 itu. Lalu siapa yang ada di dalam firasatnya? Claire mengecek ke ruang Eugene. Ketika membuka pintu dan akhirnya Kimberly berpikir bahwa yang selama ini di dalam perasaannya itu adalah dirinya sendiri. Kimberly harus mengorbankan dirinya untuk menyeburkan diri dengan van putih ke dalam danau. Lalu ia melakukannya. Pak Paul berlari mengejar dan menyelamatkan Kimberly. Scene berlanjut. Akhirnya Kimberly bangun kembali setelah fase-fase kematian dengan bantuan dari Dr. Kalarjian. Akhir cerita, Kimberly, Pak Paul, dan yang lainnya sedang mengadakan makan-makan di halaman rumah. Keluarga itu bercerita tentang anaknya yang selamat dari mobil, dan yang menyelamatkannya adalah Rory. Ketika anaknya sedang mengambil daging, dan akhirnya... Barbecue tangan ending. Gimana alur filmnya? Film yang disutradarai David Ellis ini mengaitkan dengan film sebelumnya. Tentunya dengan menambahkan unsur ketegangan di film ini. Untuk Final Destination 2 sendiri di IMDb mendapat rating 6,2. Kalau ada yang kurang, salah, ataupun mau request review film selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dadah!